Eh, ada kawan tunaiku. Selamat datang di obrolan pinjaman bareng aku, Carol. Nah, di obrolan pinjaman kali ini aku bakal ngebahas tentang honeymoon nih. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dulu ya. Nah, seberapa banyak dari kalian yang punya impian mau honeymoon yang fancy? Atau beberapa dari kawan tunaiku yang sudah menikah punya impian mau honeymoon ke luar negeri? Sebenarnya mau honeymoon yang fancy atau enggak itu tergantung kamu sama pasangan kalian masing-masing ya. Cuman yang paling penting adalah budget untuk honeymoon memang sudah ada. Kalau misalnya dari awal budget untuk honeymoon udah terkumpul itu bagus banget. Tapi gimana kalau misalnya setelah menikah budget untuk honeymoon malah nggak cukup? Tunaiku, kalian tahu nggak sih rata-rata pasangan itu menghabiskan uang 10 juta untuk biaya honeymoon. Bahkan kalau honeymoonnya ke luar negeri itu bisa sampai 10-an juta juga loh. Nah, gara-gara biaya honeymoon yang cukup besar, nggak jarang juga orang sampai nekat mengajukan pinjaman. Pinjaman seperti ini disebut dengan pinjaman konsumtif karena bukan dipakai segala hal yang produktif. Nah, sebenarnya pinjaman konsumtif itu nggak dianjurkan ya, karena tidak ada ambil hasil dari utang konsumtif itu sendiri selain untuk hiburan. Sebenarnya kalau mau mengajukan pinjaman untuk honeymoon sebenarnya nggak apa-apa juga sih, kecuali kalau kalian sudah tahu konsekuensinya seperti apa. Yang pertama, begitu kalian dapat pinjaman, setelahnya kalian akan punya kewajiban untuk membayar cicilan tersebut. Memang sih kedengarannya biasa aja, tapi kalau sudah dijalani mungkin ini bisa jadi beban. Dari yang hasil penghasilan kalian bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, nah sekarang penghasilan kalian harus disisihkan untuk membayar cicilan itu. Jadi dari sekarang kalian harus siap ya menghadapi hal ini. Konsekuensi berikutnya ada denda apabila kamu telat bayar cicilan. Nah, biasanya kalau kamu telat bayar cicilan, otomatis kan cicilannya jadi makin besar. Ujung-ujungnya yang kalian harus bayar kan lebih banyak dibandingkan pinjaman yang kalian terima. Makanya kalian harus bisa disiplin dalam melunasinya ya. Yang ketiga, adanya resiko gagal bayar. Nah, kalian tahu nggak sih kawan tunaiku, kalau misalnya kalian sampai telat gagal bayar, itu kalian akan kena blacklist. Nah, nasabah yang gagal bayar pinjaman itu akan masuk dalam daftar hitam SLIK OJK, yang dimana nasabah itu apabila nama kalian sudah masuk dalam daftar itu, otomatis kalian akan dianggap sebagai nasabah yang punya riwayat kredit yang buruk. Kalau misalnya sekarang sudah punya dana untuk pergi, sekarang waktunya untuk bikin perencanaan. Supaya kawan tunaiku bisa merencanakan honeymoon dengan bijak, coba deh perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, tentukan konsep honeymoonnya mau seperti apa. Mau honeymoon tempat wisata ke dalam negeri atau luar negeri? Atau mau honeymoon ke gunung atau ke pantai? Coba deh pastiin konsep honeymoonnya sesuai sama budget yang ada ya. Misalnya nih, kalau budgetnya terbatas, mungkin untuk kali ini nggak bisa untuk liburan ke luar negeri. Nah, coba kamu pilih tempat-tempat wisata di dalam negeri yang bisa kamu kunjungi. Pokoknya intinya kalau misalnya budgetnya udah nggak ada, itu jangan dipaksain ya. Yang kedua, buat rencana perjalanan. Nah, sebelum honeymoon, coba deh kalian bikin rincian daftar perjalanan dan juga rincian biaya mau seperti apa. Bisa dimulai dari biaya pesawat, biaya penginapan, biaya makan, dan lain-lainnya. Pokoknya sebelum itu kalian harus rinciin nih secara lebih detail supaya kalian bisa tahu nanti biaya-biaya apa aja yang perlu kalian keluarkan. Nah, kalau ngomong soal pinjaman, di Tunaiku menyediakan pinjaman untuk segala kebutuhan nih, termasuk honeymoon. Nah, pinjaman di Tunaiku bisa kamu sesuaikan sama kemampuan kamu Tunaiku sendiri dengan tenor cicilan mulai dari 6 sampai 20 bulan. Terus nominal peminjamannya juga sampai 20 juta loh. Terus kalau kamu mau mengajukan pinjaman di Tunaiku, kamu cuma perlu model KTP aja, nggak perlu model-model dokumen-dokumen yang lain. Jadi bersama Tunaiku kalian semua pasti bisa lebih maju, lebih maju seperti apa sih kalian, jadi bisa lebih mengatur pinjaman dan juga kebutuhan kalian jadi tercapai deh. Nah, itu dia beberapa hal yang perlu kamu perhatikan sebelum mengajukan pinjaman untuk honeymoon. Nah, sekian dulu ya informasi dari aku di obrolan pinjaman kali ini. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen video ini ya. Dan jangan lupa nyalain notifikasi di sini biar kamu gak ketinggalan video-video menarik di Tunaiku. Sampai bertemu di video berikutnya. Dadah!